Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan OTK keuangan kita, khususnya tentang metode pencatatan dana kas kecil. Cara pencatatan dana kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap atau yang disebut sebagai Impress Fund System adalah sistem yang menetapkan metode pencatatan dana kas kecil di mana besarnya selalu tetap sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan sistem dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System adalah metode yang menetapkan besarnya dana kas kecil selalu berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang terjadi menyangkut dana kas kecil. Dan biasanya perubahan yang terjadi dalam dana kas kecil tersebut selalu diadakan pencatatan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan perbedaan antara pencatatan dengan dua sistem tadi, yaitu sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Seperti apa? Transaksi yang terjadi dalam perusahaan biasanya yang terkait dengan dana kas kecil ada 4. Pertama, pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, dan penyetoran kembali dana kas karena dana kas kecil dianggap terlalu besar. Nah, untuk bisa memahami ini, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan hal dasar mengenai dana kas kecil, mengenai pencatatan dana kas kecil. Ini adalah dasar mempelajari akuntansi ya. Bahwa di dalam akuntansi, di dalam pencatatannya ada beberapa akun yang sering kali terjadi. Apa saja? HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ibu ulangi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalian hafalkan terlebih dahulu, jika harta bertambah itu di debit, sedangkan jika harta berkurang itu dikredit. Nah, menghafalkannya bisa sekaligus. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jika bertambah, debit, kredit, 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 debit. Posisinya. Sedangkan jika berkurang, kredit, debit, 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 kredit. Biasanya di dalam dana kas kecil, akun yang sering kali terjadi adalah akun harta, lalu ada akun beban atau biaya. Jadi kalian hafalkan, ketika harta bertambah itu mencatatnya di debit. Sedangkan ketika harta berkurang, cara pencatatannya di kredit. Lalu jika ada beban atau biaya, jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Nah, cara pencatatannya perlu kalian pahami dan kalian ingat betul. Jika pencatatannya di debit, maka cara pencatatannya itu di baris awal ya. Sedangkan jika di kredit, maka lebih menjorok ke dalam, tidak sejajar dengan debit ya. Debit lebih dahulu dicatat, sedangkan kredit di bagian bawahnya itu lebih menjorok ke dalam. Sama halnya dengan rupiahnya juga begitu, untuk kredit lebih menjorok ke dalam. Nah, Ibu lanjutkan penjelasan yang ini ya. Ketika terjadi pembentukan dana kas kecil, maka cara pencatatannya kita lihat langsung di dua sistem ya. Dengan sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Ternyata ketika terjadi pembentukan dana kas kecil, cara pencatatannya sama. Akun yang terjadi ketika ada pembentukan dana kas kecil, logikanya adalah kas kecil akan bertambah karena ada uang yang masuk. Sedangkan kas, kenapa disebut kas saja? Karena kas yang dimaksud di sini adalah kas pusat. Dana kas kecil kan diisi oleh dana kas pusat. Artinya ketika terjadi pembentukan dana kas kecil Anda, perlu diingat bahwa Anda adalah pemegang dana kas kecil Anda bertambah karena Anda menerima uang. Jadi kas kecil bertambah di debit, posisinya di sini. Ini rupiahnya. Sedangkan kas di sini maksudnya adalah kas pusat. Kas pusat berkurang. Kas pusat berkurang di kredit. Karena perlu kalian ingat lagi tadi bahwa kas kecil dan kas termasuk ke dalam harta.
Jadi kas kecil ini adalah akun harta. Nah, harta jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Nah, ini adalah dua-duanya harta. Kas kecil bertambah, cara mencatatnya di debit. Sedangkan kas di sini adalah kas pusatnya berkurang, dicatatnya di kredit. Nah, sedangkan sistem dana tidak tetap, cara pencatatannya sama, tidak ada perbedaan. Lalu, ketika terjadi transaksi pengeluaran dana kas kecil, seperti apa saja? Misalnya pembelian perangko, pembayaran listrik, bagaimana cara pencatatannya? Dengan sistem dana tetap yang jumlahnya selalu tetap, pada saat ada pengeluaran itu tidak perlu di jurnal. Jadi nanti bisa di strip saja. Kemudian dengan sistem dana tidak tetap, ini di jurnal. Di jurnal itu berarti dicatat. Ya. Apa yang dicatat sesuai dengan transaksinya tadi, ada biaya perangko dan ada biaya listrik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, biaya jika bertambah di debit, maka catatlah biaya perangko, ada biaya listrik, dicatat di debit. Nah, ketika ada pengeluaran untuk membayar biaya perangko dan biaya listrik, tentu dana kas kecil kamu yang Anda pegang itu berkurang kan? Nah, ketika kas kecil berkurang, maka catatnya di kredit. Jadi ketika ada pengeluaran ini, biaya-biaya bertambah di debit, sedangkan kas kecil Anda untuk mengeluarkan sejumlah biaya tadi berkurang, catatnya di kredit. Dicatat lebih menjorok ke dalam. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil di mana dana kas kecil sudah habis untuk periode ini, maka periode berikutnya akan diisi kembali. Nah, pada saat mencatat dengan sistem dana tetap, ketika pengisian kembali inilah biaya-biaya yang tadi tidak di jurnal baru kemudian dicatat di sini pada saat pengisian kembali. Apa saja yang tidak di jurnal tadi kan pembelian perangko dan pembayaran listrik, maka dicatatlah biaya perangko, biaya listrik sejumlah sekian. Nah, kemudian di sini kas. Kenapa kas? Karena ketika Anda melakukan pengisian kembali, Anda melaporkan bahwa ada biaya-biaya ini nih, biaya perangko, biaya listrik. Nah, kemudian digantikan biaya yang sudah Anda keluarkan pada saat pengisian kembali, diisi kembali oleh kas pusat, maka yang berkurang adalah kas pusat. Jadi kas saja. Ketika ada kas tidak ada penjelasannya, berarti di sini maksudnya adalah kas pusat. Biaya perangko di debit, kas pusat berkurang untuk pengisian kembali karena ada pengeluaran-pengeluaran ini, kas pusat berkurang di kredit. Lalu, dengan sistem dana tidak tetap bagaimana? Cara pencatatannya jadi seperti pembentukan dana kas kecil. Ya, karena ini sudah dicatat sebelumnya, kalau pada saat pengisian kembali dana kas kecil, pencatatannya hanya seperti biasa, yaitu ketika pengisian kembali Anda sebagai pemegang kas kecil menerima uang. Jadi, kas kecil bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, kemudian satu lagi, penyetoran kembali kas karena dianggap terlalu besar. Nah, seringkali atau pernah misalnya terjadi Anda pemegang dana kas kecil, Anda diberikan uang oleh kas pusat tetapi ternyata penggunaannya tidak sebesar seperti yang diberikan, maka karena Anda menganggap terlalu besar dan khawatir terjadi kehilangan misalnya, maka Anda mengembalikan sejumlah uang kepada kas pusat. Berarti kalau ada pengembalian seperti ini, yang didebit adalah kas pusat, karena kas pusat bertambah ketika ada pengembalian. Sedangkan kas kecil berkurang karena Anda mengembalikan uang kepada kas pusat. Jadi kas kecil Anda berkurang di kredit. Nah, bagaimana dengan sistem dana tidak tetap? Pencatatannya sama, tidak ada